Hai guys, sebelum kita mulai ada pantun nih dari teman-teman kita yang berkomentar di channel YouTube ini. Kembang cempaka, kembang kamboja mbak, jatuh ke tanah tetap harum baunya. Namanya juga orang Indonesia mbak, udah terkenal indah ke penjuru dunia. Cih. Terus kalau pergi ke Pulau Sabang, naik kapal dari Banda Aceh. Bangsa Indonesia bangsa yang pejuang. Hai Malaysia, bangsa Indonesia jangan kau anggap remeh. Kalau pergi ke Takengon, ada danau selaut tawar. Wahai Malaysia sangat seujon, pertanda negara suka ingkar. Cakep juga pantunnya guys. Pasti yang buat pantun orang dari Aceh ya. Teman-teman yang nonton video ini boleh dong tulis dari mana asal teman-teman semuanya. Kalau ada pantunnya boleh juga dong di share. Insya Allah pantunnya bakalan Mimin bacain deh, oke? Gini loh guys, perihal video yang Mimin upload kemarin, ada netizen sebelah berkomentar seperti ini guys. Dari Samsudin Mah Ali kali ya, namanya bagus tapi orangnya dia bilang seperti ini, tradisi Indo kono ngomongnya super gede mendunia tapi nggak bisa apa-apa. 80 tahun negara ko merdeka, jutaan TKI plus pendatang H bermukim di Malaysia. Banyak lagi yang masuk ke negara jiran ikut jalur T, gelap naik kapal tongkang kayu tenggelam mah di laut. Penghasilan rendah di negeri sendiri katanya. Astagfirullahaladzim. Jadi benar kan guys, setiap negara itu ada kelebihan ataupun ada kekurangannya masing-masing. Jadi negara itu nggak ada yang sempurna gitu. Buat apa coba ngehina negara orang? Ada nggak sih untungnya? Sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada netizen sebelah karena mereka sudah fasih menggunakan bahasa Indonesia. Kita doakan aja guys, semoga bahasa Indonesia semakin menggemparkan lagi negara sebelah kita ini gitu. Karena kita lihat milenialnya, orang tuanya maupun siapapun yang ada di sana, pasti mereka menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kalaupun mereka menggunakan bahasa mereka, ya tahu sendirilah bahasa mereka itu bahasa roja gitu. Tapi kalau mereka berkomunikasi dengan orang Indonesia, pasti mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa gaul yang ada di Indonesia. Karena mereka itu pasti menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan mereka itu suka nonton sinetron, film, lagu-lagu Indonesia, dan semua yang berbau-bau tentang Indonesia mereka itu menyukainya guys. Tapi sayangnya udah mereka menyukainya malah dihina lagi, benar nggak? Itulah orang yang nggak pandai bercermin gitu. Makanya jangan bercermin di air keruh gitu. Barista asal Indonesia, Michael Jasin berhasil menang kejuaraan Barista Dunia 2024 di Busan, Korea Selatan. Michael berhasil mengalahkan barista dari 50 negara. Brewer asal Indonesia, Rian Wibawa, berhasil meraih juara 3 di kompetisi World Brewers Cup 2024 yang dilangsungkan di Chicago, Amerika Serikat. Nah, dia ini mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Rian ini mempersatukan kopi dari 3 negara dengan presentasi yang berbeda-beda. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Brian Ramadan Sukidi mencatat prestasi gemilang sebagai valedictorian di Sekolah Milton Academy, Massachusetts. Guys, bayangkan ada mahasiswa Indonesia yang membuat teknologi untuk mengurangi gas beracun? Ini Mas Rujito, mahasiswa S3 dari Indonesia yang telah membuat penemuan sangat inovatif, yaitu membuat alat pengurai emisi gas berbahaya atau disebut catalytic converter. Dan Mas Rujito ini adalah kandidat PhD berprestasi di Universitas Leipzig, Jerman. Terus, bagaimana cara kerjanya? Sederhananya, saya harus membuat katalisnya. Jadi setelah saya buat katalisnya, saya uji materialnya di reaktor yang sudah kita miliki saat ini. Wow, terus apa dampaknya bagi lingkungan? Gas-gas beracun tadi bisa kita hilangkan menjadi gas-gas yang lebih aman untuk lingkungan.
yang ada di udara sekeliling kita. Dengan adanya pertukaran akademik Jerman DAAD, Mas Rujito dapat belajar di Jerman secara gratis. Suatu hari nanti, dia ingin kembali ke Indonesia untuk membawa perubahan lingkungan di tanah air. Ya guys, silakan follow DAAD. Kalau kalian mau kuliah di Jerman, Selanjutnya, seorang anak sekolah dasar di Kabupaten Musi Banyu-Asin, Sumatera Selatan berhasil meraih juara dalam ajang kompetisi internasional Mathematical Science Creativity Competition atau IMSCC di Korea. Muhammad Novan Alfarizi mampu bersaing dalam bidang pembuatan megatronik tentang penanggulangan bencana. Polis Australia menahan 4 lelaki termasuk seorang rakyat Malaysia selepas 662 kg ditemukan disembunyi dalam bungkusan gulungan tisu tandas. Seorang lelaki warga Malaysia ditahan di Australia selepas dipercayai menyeludup 100 kg daging ke negara itu. Negara Indonesia, tahniah kepada Presiden Prabowo yang baru angkat sumpah. Nah, negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. 30 tahun akan datang, Malaysia adalah bentuk macam mana? Malaysia bentuk macam mana? Dulu kita Wawasan 2020, saya semasa di sekolah rendah, dimomokkan, diberikan pengharapan bahawasanya Wawasan 2020 begini caranya. Ada kereta api atas udara, ada penambahan dari segi pusat-pusat teknologi. Dan Alhamdulillah, walaupun tidak capai sepenuhnya, tetapi kita berada di pertengahan. Itu sebabnya Tuan Yang Pertua, saya minta sangat supaya kita betul-betul serius untuk melihat perancangan 30 tahun ke hadapan. Dulu kita ada di bawah yang amat berbahagia Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Transformasi Nasional 2050. Tak apalah kalau tak nak continue pun nama tersebut. Tetapi biarlah ada 30 tahun ke hadapan. Supaya apa? Supaya kita dapat beritahu kat mana kita punya goalpost, dekat mana arah tuju kita. Saya pergi dengan rakan-rakan. Selepas di Lahad Datu, kami naik bot pergi Nunukan. Kemudian kami naik bot pergi ke Tarakan. Dan kami pergi kepada ibu kota Nusantara. Melihat perkembangan bagaimana perancangan Indonesia Emas 2045. Saya secara peribadi, Tan Sri Pertua, Tuan Yang Pertua bimbang dengan kedudukan kita. Sekiranya kita tidak ada perancangan 30 tahun ke hadapan, 30 tahun ke hadapan, kita nak selaraskan rancangan Malaysia ke-13 ni berasaskan apa? Sekiranya tidak ada, beritahu kami. Sekurang-kurangnya kami dapat menceritakan kepada generasi akan datang di mana arah tuju kita.